Biasanya lah anak kecil-kecil itu suka Bang. Gimana? Suka guyon itu. Ini posoan itu. Poso-posoan dokter. Agak. Yang jual itu yang Jadi ingatin sama anak-anak ya. Pandai juga anak-anak yang peringati yang itu, yang jualan itu, perasaan jualan. Karena aku kepingin lah ini. Iya. Marai mokel gitu ya. Marai mokel poso banget. Iya. Poso pedok. Sahabat Ilosina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini basgor ini guys. Oh ini apa ini bang? Milor ya? Milor ini. Tadi basgor ini milor ini. Bagaimana kan ini langsung dicampuri bang? Iya langsung diaduk. Oh langsung diaduk sini ya. Oh gitu caranya milor ini. Langsung diaduk sama telurnya ini, mie-nya ini. Enak ini guys. Ini dimasak di rumah ini, mie-nya ini. Milih oleh. Kopong oleh turun putar oleh. Itu dikasih telur, langsung digoreng sini pakai milor ini. Sama harganya bang? Oh iya, 1000 dapat 5 bang ya? Enak ini guys, milor ini guys. Kalau tadi basgor, bakso goreng ini milor, mie telur ini. Nah, ini telurnya ini. Habis tadi berapa kilo tadi telurnya bang? 1 kilo? 1 kilo ya. Nanti kalau kurang beli lagi bang ya? Di toko masih banyak di jalan-jalan pertokoan itu. Ini milor ini guys. Enak ini. Murah meriah ini dapat 5.000 ini. Nanti dibalik nih bang, nggak usah bang. Dibalik ya. Kalau nggak dibalik nanti matang separuh bang ya. Ini tapi si nih. Isi berapa citaannya ini? Yang kecil ini ya? 25. Biasanya berapa bang? 20? Biasanya itu 16. 16 yang ya, yang besar-besar ya. Ini yang kecil-kecil ini, cetakannya ini. Isi 25. Kalau yang besar itu, ya. Yang besar itu isi berapa? 36 itu. Iya, ada juga yang besaran. Ya. Cuma ya pesan. Oh pesan di toko-toko ada ya. Tapi yang kecil tapi yang besar ya, yang isi banyak ini citaannya ini. Yang banyak di pasaran yang isi 25 ini. Yang kecil-kecil. Nah, ini dibalik ini. Nggak kurang matang enggak ya bang? Enggak sudah ya? Oh ya sudah bisa memperkirakan yang biasa ini. Kalau nggak biasa ini hancur ini. Iya. Yang sudah terbiasa sudah tahu perkiraannya ini. Basgor. Tadi kasih telur lagi enggak bang? Udah gitu ya. Oh iya sudah dicampur ini. Dipenyet-penyet ini. Dipenyet-penyet biar ini merata nanti matangnya ini. Murah meriah ini guys, semua enak ini guys. Cocok untuk hujan-hujan ini ya. Meskipun nggak hujan, lapar gitu, enak ini makan ini. Dibuat lauk pauk ini enak bang ya? Kayak campurannya makan nasi itu ya bang ya? Kebanyakan anak-anak itu. Iya. Dimakan sama nasi. Oh dimakan sama nasi ya? Sama ikan-ikan lainnya ya? Sayur sama apa sama ini ya bang ya? Enak ini. Rasa telur ini. Bukan rasa telur, asli telur ya bang ya? Bukan rasanya, asli telur ini sama mie ini. Anak itu kalau di rumahnya itu. Iya. Mau makan nih? Iya, kalau mau makan itu minta yang bumbunya banyak. Oh, apanya? Telurnya? Enggak ini. Oh, cabenya itu? Iya. Oh, minta cabai yang banyak.
Nggak rugi ya bang? Hah? Nggak rugi bang? Enak loh. Demi pelanggan bang ya? Demi pelanggan ya. Meskipun minta cabai seberapa ya? Sekarang cabai berapa bang? Loh bang. Sekarang mahal cabenya. Terus mahal lagi nih sekarang ya? Iya, naik turun harga cabai. Nggak beli cabai weh. Iya Beli iya. cabai pedas weh. Pakai saus pedas ya dari pabrikan ya? Nggak pakai cabai. Tapi ini pakai kacang ya? Bumbunya enggak bang? Iya, dikasih. Oh dikasih kacang ya? Nah, bawang goreng ya? Enggak? Enggak. Enggak ya? Dicampur bawang merah. Bawang merah ya? Enak ini guys. Bawang merah itu dicampur setengah matang. Oh setengah matang langsung dicampur ya? Ini diolah di rumah ini sausnya, tapi sudah dicampur dengan bawang goreng ini ya. Sama apa bang? Bawang goreng sama apa? Kacang ya? Kacang penyedap ya? Ini meracik lagi nih guys, meracik telur apa? Milor ya? Ini kasih telur ini. Kalau kebanyakan telurnya itu gak anu ya bang, terlalu lede bang ya, terlalu lunak ya. Kalau kebanyakan telurnya ini diperkirakan ini. Kalau gak biasa gak bisa memperkirakan ya, dikira-kira sendiri nih kalau buatnya ini. Nah, ini digoreng lagi nih. Enak nanti kalau ada yang beli langsung dikasihkan ya, ya? Iya. Nggak usah goreng udah. Hanya kalau Nunggu yang beli ya. oh iya, gak nututi ya, ya? Waktunya gak anu. Dulu kayak kompornya dua enggak satu bang ya? Satu yang sebelah kanan ya, kiri tak? Kanan ya? Enggak ini. Di sini tetap ya dulu ya. Tapi pakai wajan ya? Iya. Pakai wajan. Ini lama udah jualan ini. Tapi dulu pakai wajan. Basgor. Murah meriah ini guys. Ini enak dibuat, katanya orangnya ini dibuat makan, buat campuran lauk pauk lainnya ini. Tapi kalau pembelinya biasanya minta dikasih saus pedas itu, karena beda ini sausnya, bukan asli saus pabrikan ini, sudah dicampuri kacang sembarang, bumbu-bumbu lainnya ini. Ini dibalak-balik lagi nih guys. Dibalak-balik ini guys biar gak gosong, biar gak merata masaknya ini. Banyak yang jualan sini bang ya? Iya bang. Banyak ini lagi bang yang jualan nih bang. Itu lagi di selatan banyak yang di pinggir-pinggir duduk-duduk penjual semua, pedagang semua itu. Bukan sama-sama ingin cari rezeki bang ya, dari penghasilan buat keluarga ini. Gak terlalu besar ke apinya ini bang? Dikecilkan. Oh dikecilkan ya. Masalahnya ini kebul-kebul ini, takut kebakaran nih. Gak pernah kebakaran bang? Iya bang? Gak pernah kebakaran bang? Ya pernah dulu. Oh seberapa kali bang? Satu kali. Waduh, ceritanya gimana itu bang? Ceritanya itu habis goreng ya lupa bang. Oh udah berangkat ini. Oh di pinggir tinggal Iya. pergi ya. Kompornya ada dimatikan ya. Matikan. Akhirnya kebakaran. Gimana akhirnya bang? Ya yang belakang saya itu waduh bang mulung-mulung. Oh iya 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 iya. Nggak sampai hangus semua bang ya? Nah, kalau hangus semua bahaya itu. Habis beda-bedanya nanti. Kalau sampai bakar semua ini. Nah, ini sudah diangkat ini. Sudah matang ini guys. Nah ini guys. Udah dapat banyak ini. Tinggal nunggu pelanggannya ini sudah. Ini banyak pelanggannya di sini ini karena banyak yang kenal, lawas sudah di sini. Pelanggannya ini masih ada di sekolahan ini. Masih belajar. Nah, ini
ditusuk-tusuk ini kayak sate nih. Nggak pakai bumbu sate bang? Nggak usah ya, pakai bumbu ini saja ya, saus ini. Nggak pakai balado bang? Ya, Nggak usah ya, cuman kebanyakan bumbu. iya, bingung bang ya? Bingung. Iya. Mau yang ini, yang itu, malah yang jual bingung juga nih bang ya. Iya. Mau bumbu apa ini orangnya ini? Kalau kebanyakan anu ini. Lah ini kau tinggal satu ini. Iya. Oh, sisanya tadi ya. Sisanya tadi nih katanya ini. Ini masih gantian ya. Setelah basgor milor. Nggak langsung anu ya. Oh iya kurang milornya ini, basgornya ini. Masih lebih banyak milornya, basgornya kurang. Kalau hujan-hujan gimana kalau ada sisanya bang? Kalau hujan-hujan ada sisanya itu gimana bang? Nggak apa-apa tak bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masuk kulkas atau gimana bang? Ya masuk kulkas. Oh iya. Nggak berubah rasanya bang? Cuma nggak berubah, cuma agak atas lah. Oh iya. Padat agak padat ya. Iya. Tapi rasa lain-lain itu nggak berubah ya? Nggak bahaya bang ya? Itu makanan sehat ini guys. Pakai telur ini. Tapi kalau berbulan-bulan ada di kulkas ya bahaya. Iya bahaya ya, terlalu lama ya. Nggak baik itu untuk kesehatan ini. Dari warnanya udah beda bang ya. Kalau sudah sisa itu bisa membedakan sendiri, rasanya pun lain ya bang ya. Kalau sudah namanya makanan sisa itu. Nah, ini digoreng dulu ini. Ini sudah pengalaman cara gorengnya, jadi basgornya digoreng dulu ini guys. Nah, langsung dicampur sama telur biar baksonya matang duluan ini. Telurnya agak lepas. Kalau dicampur sama langsung campur digoreng, kebanyakan lepas itu telurnya. Lidinya itu beli ya bang? Buat sendiri bang? Lidinya itu bang? Iya. Beli bang? Beli. Di mana bang? Di Pasar. di pasar ya. Oh nggak bikin sendiri tuh lidi ya? Enggak wes. Oh, kenapa bang? Kalau dulu ya bikin sendiri, soalnya di pasar-pasar kan nggak ada. Oh iya. Sekarang lengkap bang ya? Iya, di toko-toko lengkap semua. Oh iya. Enak bawa, enak beli ya. Biasanya ke toko beli apaan bang? Saus, tepung, mie, lidi lah. Iya. Belanja sendiri bang? Ya, belanja sendiri. Di pasar? Oh, bukan yang di belakang belanja. Jadi pulangnya udah. Belanjanya 1 minggu sekali. Kok gitu bang? Iya. Kok bisa? Iya. Kan belanja. Oh, 1 minggu sekali, tapi udah numpuk ya bang ya? Kalau tiap hari kan masih anu bang ya? Mencolot tok bang. Oh iya. Jadi ada jatahnya bang ya di belakang bang ya? Iya. Ada jatahnya ini untuk pengeluaran di belakang ini. Kalau sudah beres semua, yang apa itu untuk bahan-bahan yang akan dijual langsung bagian belakang bang ya. Kalau dohor itu nggak usah ke warung bang, sarapan bang. Apa namanya? Kalau dohor itu bang, nggak usah sarapan, ada ke warung. Enggak bang. Enggak, cuma jajan-jajan bang ya. Jajan. Cuma jajan ngopi itu bang ya. Makannya di rumah makannya. Kalau pagi tuh makan di rumah apa warung? Di rumah. Makan di rumah ya. Sudah siap bang ya. Iya. Jadi nggak bingung cari warung, nggak kesiangan gitu ya. Langsung Saya berangkat. itu bang, yang suku itu wes Oh iya. Sudah mempersiapkan ya. Iya. Oh, ini kerjasama yang baik ini antara suami dan istri ini. Subuh-subuh sudah, iya segalanya ya. Segalanya dipersiapkan ya. Enak ini guys. Ini dibalik-balik lagi nih guys. Murah meriah ini guys. Anu mati tak kompornya bang? Enggak bang? Enggak, dikecilkan. Oh dikecilkan ya. Makanya nih gak ada asapnya. Kalau tadi kan asapnya besar tadi. Ini cuma dikecilkan ini. Ini kalau dikasih telur lagi enak bang ya? Ya lebih enak. Oh lebih enak lagi katanya. Lebih hancur bang. Iya.
Enak lagi kalau dikasih telur lagi nih. Ikut berapa enak bang ya? Tapi hitungannya bang ya. Aduh, ada yang meledak ini bang. Kenapa bang kok meledak bang? Yang apa itu belum hancur itu dikocok itu. Meledak ini. Enak itu udah lidi dah, nggak usah repot-repot ini. Nggak usah membuat sendiri karena Bingung saya. iya tinggal yang mau bekerjanya saja ya, mau jualan apa enggak gitu tergantung. Barang-barang sudah disiapkan sama yang di belakang untuk lidi sudah ada di pasaran, nggak repot-repot ini udah belum istirahat anak-anak ya? Belum, ini masih nunggu ini sambil goreng-goreng orangnya 5 ini. menit lagi Bang. 5 menit lagi ya. Oh ya, ini udah banyak dapatnya goreng ini. Nanti diserbuin langsung anu nih, langsung nggak kewalahan nanti ini. Enak ini, oh. Banyak yang beli nih, oh. Yang beli cireng ini, oh. Sama milor, pasgor sama milor ini. Antri nih yang ini antri yang beli nih, antri nih guys. Ini guys, pakai basgor gitu sama milor ini. Masih mau goreng lagi ya? Udah habis basgornya ini, tinggal sedikit. Apa udah habis semua bang ini bang? Masih ada bang? Mau pulang ini bang? Enggak bang? Mau pulang? Masih ada tak? Iya. Kalau udah habis bang ya. Tapi kok laris mulai tadi bang ya? Paling tinggal dikit udah bang ya? Nggak sampai dohor paling ini. Ini masih goreng lagi nih orangnya ini. Itu yang beli masih menunggu ini, yang beli ini. Kehabisan basgornya, kehabisan. Guys, yang beli nih guys, banyak ini yang beli. Tinggal sedikit udah ya. Tadi banyak ini. Yang beli banyak tadi ini, tinggal sedikit sudah. Nah ini dapat goreng lagi dah ini. Oh itu masih goreng. Iya. Selalu menyusul gorengnya ini. Tadi goreng, sekarang goreng ini. Selalu goreng ini. Ini guys, banyak yang beli nih guys. Ini guys, tinggal satu yang mau beli nih. Barusan banyak ini. Ini masih belum masuk anak-anak ini. Ini yang mau beli nih, anak-anak TK ini, antrinya ini. Nggak berhenti-henti mulai tadi masak orangnya ini, menyusul terus ini. Saus apa Dik? Masako apa saus Dik? Belum. Sama aku apa saus manis? Beli 4.000 ya? Iya. Beli 4.000 ya? Bang. Hah? Iya bang. Oh, banyak belinya itu, banyak uangnya itu anaknya itu. Lapar mungkinan bang. Oh iya. Iya memang anak kecil itu. Meskipun puasaan nggak ada puasaan bang ya. Iya. Kalau yang besar ya malu bang ya kalau puasaan bang ya. Beli makan-makan di luar ini. Biasanya anak kecil-kecil itu suka bang. Gimana? Suka guyonet bang. Ini posoan nih bang. Oh. Ini poso-posoan dotong. Yang jual itu yang anu. Jadi ingatin sama anak-anak ya. Pandai juga anak-anak yang peringati yang anu itu, yang jualan itu, puasaan jualan. Karena aku kepingin lah ini. Iya. Ya kepingin jalan. Marai mokel gitu ya. Poso panen. Iya. Poso pedok. Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami jelaskan tentang masalah puasa.
Puasa atau as-saum maknanya secara bahasa adalah menahan. Adapun maknanya secara istilah yaitu ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai niat dengan menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal puasa sejak terbit fajar kedua sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Syamufil Islam halaman 8. Berikut ini syarat dan rukunnya puasa di bulan Ramadan yang penting untuk diketahui agar ibadah kita menjadi sah, yang dilakukan oleh orang yang tertentu dengan syarat yang tertentu. Sedangkan syarat wajibnya puasa yaitu 1. Islam. Syarat pertama untuk puasa Ramadan adalah seorang harus beragama Islam. Islam harus menjalankan serta meyakini ibadah wajib ini. Sebab syarat sah untuk berpuasa adalah orang beragama Islam, non-muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 rukun, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Hadis rawal Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan lafaz ini milik Muslim. Adapun ijma', maka para ulama kaum muslimin seluruhnya telah sepakat atas wajibnya puasa Ramadan, juga sepakat atas kafirnya orang yang mengingkari atau menentang kewajibannya, terkecuali orang yang belum faham atau yang baru masuk Islam. Maka ketika itu hendaklah ia diajarinya. Apabila ia terus mengingkari atau menentang, maka ia kafir dan wajib dihukum mati oleh pemerintah sebagai orang yang murtad, karena ia menolak satu kewajiban yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam riwayat hadis dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, bahwa seorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa. Beliau menjawab, puasa Ramadan. Apakah ada lagi selain itu? Beliau menjawab, tidak kecuali puasa sunnah. Hadis rawal Bukhari dan Muslim. 2. Baligh. Kedua syarat wajib puasa adalah untuk mereka yang sudah berusia baligh diwajibkan untuk berpuasa. Usia baligh umumnya seorang anak yang sudah mengalami pubertas. Walaupun anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan puasa, akan tetapi para ulama tetap menganjurkan mereka untuk berpuasa, semisal mengerjakan sholat. Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan, ulama sepakat anak kecil yang tidak mampu puasa dan orang gila permanen tidak diwajibkan puasa. Tapi anak kecil diminta puasa bila berumur 7 tahun dan dipukul bila tidak mau puasa ketika umur 10 tahun.
Anjuran orang tua untuk memerintahkan anak kecil puasa ini disamakan dengan anjuran sholat yang 5 waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka saat usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Sedangkan hukumnya puasa beduk tohor atau puasa yang dilakukan setengah hari hukumnya adalah haram jika dilakukan oleh orang dewasa yang tidak memiliki udzur sama sekali. Hal ini diperkuat oleh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam Mizanul Kubra. Ulama 4 mazhab menyepakati kewajiban puasa bagi muslim, baligh, berakal, suci, mukim, dan mampu berpuasa. Sedangkan puasa beduk atau puasa setengah hari yang biasa dilakukan anak-anak yang masih belum balik dan itu tidak diwajibkan puasa tersebut. Akan tetapi puasa setengah hari boleh dilakukan oleh anak-anak yang belum balik adalah sebagai tahapan pembelajaran menuju puasa 1 hari penuh. Karena mereka sebenarnya dianjurkan puasa semampunya sebagai latihan. Apalagi jika kalau ia sudah menginjak usia balik. Seperti disebutkan dalam hadis Bukhari dari Rubai bin Muawidz, ia berkata bahwa suatu pagi di hari Asyura Nabi SAW mengutus seseorang mendatangi salah satu kampung penduduk Ansor untuk menyampaikan pesan. Barang siapa yang pagi hari telah makan, maka hendaknya ia puasa hingga maghrib, dan siapa yang pagi ini berpuasa maka lanjutkan puasanya. Rubai berkata, kemudian kami mengajak anak-anak untuk berpuasa. Kami buatkan bagi mereka mainan dari kain. Jika mereka menangis maka kami beri mainan itu. Begitu seterusnya sampai datang waktu berbuka. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy-Syafi'i, Fathul Bar, Asy-Sholih, Sahih Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyimpulkan, dalam hadis ini terdapat hujah atau dalil tentang disyariatkannya pembiasaan bagi anak-anak yang berada dalam usia yang disebutkan dalam hadis masih belum mukallaf atau terkena beban hukum. Mereka melakukan sebagai ajang latihan. Fathul Bar. Ibnu Qudamah menjelaskan perkataan Imam Al-Khiraqi, kalau anak berumur 10 tahun dan sudah mampu berpuasa maka ia harus diperintahkan untuk melakukannya. Beliau mengatakan, artinya sang anak harus berpuasa dan dipukul bila meninggalkannya. Hal ini ditujukan sebagai pembiasaan dan latihan sebagaimana dia perintahkan sholat dan disuruh melakukannya sejak usia dini. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Atta Al-Hasan, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Qatadah, dan Asy-Syafi'i. Al-Auza'i berkata, bila anak kecil mampu menahan puasa selama 3 hari berturut-turut tidak batal, juga tidak merasa lemah, maka hendaknya ia dipaksa untuk berpuasa Ramadan. Di sisi lain, Ishaq mengatakan, aku menyukai bila anak yang telah menginjak usia 12 tahun diharuskan berpuasa supaya dia terbiasa. Fathul Bar. Para sahabat dahulu sangat antusias untuk mengikut sertakan anak-anak mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta melatih dan membiasakan mereka dalam ketaatan. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, Ibnu Sa'ad dan lainnya meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Abbas. Beliau berkata, tanyailah aku tentang tafsir, sesungguhnya aku telah menghafal Al-Quran pada usia dini. Fathul Bar. 3. Berakal. Syarat puasa selanjutnya adalah berakal. Adalah hanya bagi orang-orang yang berakal saja yang wajib melaksanakan puasa. Menurut kesepakatan ulama, orang gila termasuk orang yang tidak berakal sehingga ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. 4. Sehat. Berikutnya
adalah sebagai syaratnya orang puasa, yaitu sehat. Orang yang sedang sakit tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa wajib, namun ia harus menggantinya di hari lain. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sadaqallahul Adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. 5. Mampu. Selanjutnya syarat puasa adalah mampu. Maksudnya adalah wajib bagi mereka yang melakukannya. Sedangkan bagi mereka yang sudah lemah secara fisik karena usia atau tidak memungkinkan puasa, maka mereka tidak wajib melaksanakan puasa. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Sadaqallahul Adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. 6. Tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Hal ini berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sadaqallahul Adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan jauh lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Namun menurut pendapat ulama, tidak semua jenis perjalanan membolehkan seorang tidak berpuasa. Perjalanan yang dimaksud ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya musafir yang mendapatkan rukhsah atau keringanan adalah mereka bepergian untuk tujuan yang baik dan menimbulkan kesulitan dan membahayakan keselamatan atau masyaqqat. Bepergiannya jauh dengan ukuran jarak minimal masyaqatul qasri, yaitu jarak orang diperbolehkan untuk qashar sholat, yaitu 88,749 km. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai jarak perjalanan. Menurut Imam Hanafi, seseorang yang bepergian 1 farsah atau sekitar 1 mil boleh tidak berpuasa. Menurut Imam Asy-Syafi'i, jarak minimal musafir boleh tidak berpuasa adalah 83 km. Mengenai jarak tersebut, para ulama kebanyakan menghubungkannya dengan jarak bolehnya mengqashar sholat. Juga pendapatnya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya berpendapat perjalanan sejauh 2 hari perjalanan atau lebih dengan menggunakan onta atau dengan berjalan kaki, atau kurang lebih sejauh 16 farsah, sekitar 80 km. Seperti jarak antara Mekah dan Usfah. Abu Hanifah berpendapat batasannya adalah perjalanan selama 3 hari
atau sekelompok ulama dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat tidak ada batasan tertentu. Mereka mengatakan dibolehkannya berbuka dan mengqashar sholat selama perbuatannya tersebut masuk dalam istilah safar atau bepergian jauh, meskipun perjalanannya tersebut kurang dari 2 hari. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, karena sesungguhnya telah sabit bahwa Nabi SAW sholat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bersama manusia atau orang banyak. Beliau mengqashar sholat dan di belakang beliau sebagai makmum orang-orang Mekah. Mereka sholat dengan sholatnya beliau. Beliau tidak memerintah seorang pun dari mereka untuk menyempurnakan atau imam sholatnya. Perlu diketahui, jarak antara Mekah dan Mina itu sekitar 5 atau 6 km saja. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibnu Malik yang mengabarkan bahwa Rasulullah SAW jika keluar rumah dengan jarak sekitar 3 mil, beliau sholat 2 rakaat atau mengqashar sholat. Jalan yang terbaik adalah jujur pada diri sendiri, apakah kita pantas mendapatkan keringanan berbuka dalam perjalanan kita. Dari Ka'ab bin Asim juga menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikannya sama sekali puasa bagi orang yang sedang bepergian. Rawahu Ibnu Majah. Menurut pengikut madhab Zahiri, hadis di atas menyatakan orang yang bepergian tidak sah puasanya, tapi mayoritas ulama memandang lain. Menurut mayoritas, puasanya tetap sah karena melihat perilaku Rasulullah saat pergi. Di bulan Ramadan terkadang puasa, di lain waktu tidak puasa. Bagi musafir, bulan Ramadan mana yang lebih utama antara puasa atau tidak berpuasa? Ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam As-Syafi'i mengatakan jika masih kuat lebih utama puasa. Juga menurut mayoritas ulama dan semua ahli fatwa, orang musafir boleh berpuasa dan puasanya mengikat keabsahannya. Para ulama hanya berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama antara puasa atau tidak, atau masing-masing mempunyai kedudukan hukum yang seimbang bagi orang musafir. Imam Malik, Ibnu Abu Hanifah, dan Imam As-Syafi'i serta mayoritas ulama menyatakan puasa lebih utama bagi orang yang kuat, tidak merasakan kepayahan bagi yang tidak kuat. Tidak puasa lebih utama. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai puasa dalam perjalanan. Lantas beliau pun menjawab, jika kamu menghendaki maka berpuasalah, dan jika kamu tidak menghendaki maka batalkanlah. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan puasa Ramadan bagi musafir dalam membatalkan atau melanjutkan puasanya itu tergantung pada kondisi. Ada kondisi yang menyebabkan kamu harus dan boleh membatalkan puasa, dan ada pula dalam kondisi yang membuat kamu tidak boleh membatalkannya. Walaupun demikian, bolehnya musafir membatalkan atau tidak berpuasa, tentunya seorang musafir tersebut tetap mempunyai kewajiban mengganti puasanya tersebut di luar bulan Ramadan, seperti dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Yang ketujuh, syaratnya puasa adalah suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas menurut kesepakatan ulama tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa kami wanita yang haid atau nifas diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Berikut ini adalah rukunnya puasa.
Rukunnya puasa ialah ada dua macam, yaitu satu, niat. Niat melaksanakan ibadah puasa karena puasa adalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang harus disertai dengan niat, yaitu niat karena Allah Ta'ala dengan niat menurut jenis puasanya, apakah wajib, sunnah, dan lain-lain. Yang kami jelaskan di sini adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa yang diwajibkan as-sunnah dan ijma' kesepakatan seluruh ulama dan merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa tidak berniat puasa di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya atau tidak sah. Hadis rawah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Berikut lafaz niat yang dapat dibacakan setiap malam di bulan Ramadan dan diniatkan dalam hadis berikut ini adalah bunyinya. Nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Bagi yang kerap lupa membaca niatnya setiap malam harinya, hal ini untuk berjaga-jaga kita bisa membacanya niat sebulan penuh di malam pertama akan melaksanakan puasa. Hal ini menurut pendapat mazhab Maliki. Kita juga dapat membacakan niat puasa untuk sebulan penuh di malam pertama Ramadan. Bacaan niatnya yang dapat dihafalkan yaitu nawaitu shauma jam'i syahri ramadhani hadhihi sana fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Juga bacaan niat puasa sebulan penuh Ramadan dapat dilafalkan sebagaimana yang diajarkan oleh pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri Kiai Ahmad Idris Marzuki dalam karyanya Sabil Al-Huda adalah sebagai berikut. Nawaitu shauma jam'i syahri ramadhani hadis sanati taqlidan lil imami maliki fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa sepanjang bulan Ramadan tahun ini dengan mengikuti Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Pendapat ulama dari kalangan mazhab Malikiyah ini hal tersebut dengan alasan bahwa puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang merupakan satu kesatuan selama sebulan, sehingga tidak perlu mengulang-ulang niat setiap harinya. Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Hurnati, salah seorang ahli fikih mazhab Maliki, menjelaskan, dan cukup niat satu kali untuk puasa yang wajib dilakukan secara terus-menerus. Imam Al-Lakmi mengatakan, adapun puasa yang wajib dilakukan terus-menerus seperti Ramadan, 2 bulan puasa dihar, puasa denda, pembunuhan, orang yang bernazar, puasa pada hari tertentu, orang yang bernazar terus-menerus, berpuasa yang tidak ditentukan harinya, maka niat ini awal cukup untuk keseluruhannya. Maka niat di awal mencukupi untuk keseluruhannya. Dan sebagian besar masyarakat dan tokoh agama di Indonesia, yaitu di samping membaca niat puasa tiap malam hari puasanya, juga membaca niat puasa sebulan penuh Ramadan untuk jaga-jaga, meskipun di Indonesia mayoritas penganut paham mazhab Syafi'i. Namun para kiai atau tokoh agama juga memperbolehkan untuk menggunakan pandangan mazhab Maliki untuk praktik niat puasa di awal Ramadan. 2. Rukunnya puasa nomor 2 yaitu menahan diri dari tindakan yang membatalkan puasa. Agar ibadah puasa kita sah, maka kita harus menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari hingga terbenam. Sedangkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa diantaranya adalah makan, minum, muntah secara sengaja, nifas, menstruasi, dan keluar dari Islam, dan lain-lain. Juga termasuk yang bisa membatalkan puasa yaitu keluar air mani secara disengaja atau
senggama suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan dan wajib membayar kifarah berupa memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu harus memberi makan 60 orang miskin, setiap orang 1 mud makanan. Dalam suatu hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa ia berkata, ketika kami sedang duduk di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu berkata, "Hai Rasulullah, celakah aku?" Beliau berkata, "Apa yang menimpamu?" Ia berkata, "Aku mengumpuli istriku di bulan Ramadan sedang aku berpuasa." Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Apakah engkau dapat menemukan budak yang engkau merdekakan?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Mampukah engkau memberi nafkah 60 orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Abu Hurairah berkata, orang itu berdiam di hadapan Nabi SAW. Ketika kami dalam situasi yang demikian, ada seseorang yang memberikan sekeranjang kurma, atau keranjang adalah takaran. Nabi SAW bertanya, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Orang itu menyahut, "Aku di sini." Maka bersabdalah beliau, "Ambillah ini dan sedekahkanlah." Ia berkata, "Apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari aku?" "Hai Rasulullah, demi Allah tidak ada di antara kedua benteng kedua bukit hitam kota Madinah ini keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku." Maka tertawalah Rasulullah SAW sehingga menampak gigi taringnya. Kemudian bersabda, "Berikanlah makanan itu kepada keluargamu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam puasa bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan lain-lain. Hal tersebut karena banyak fadilah dan keistimewaan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat." Amalan puasa berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan amalan membaca Al-Quran berkata, "Aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Sedangkan sholat tarawih yang dikerjakan di malam hari bulan Ramadan hukumnya adalah sunnah muakkad. Di samping itu sholat tarawih memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat besar. Barang siapa yang mengerjakan secara berjamaah maka pahalanya dihitung sholat 1 malam penuh. Juga di dalam kitab Durratun Nasihin telah dijelaskan secara lengkap mengenai keutamaan sholat tarawih di setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Seperti halnya besok malam adalah malamnya puasa yang ke-21. Dalam kitab Durratun Nasihin telah dijelaskan keutamaan sholat tarawih di malam ke-21, yaitu wa fil lailatil hadiyati wa isyrina banallahu lahu baitan fil jannah minan nur, yang artinya pada malam hari ke-21 Allah akan membangun rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuknya. Meskipun hal tersebut tidak berasal dari hadis, namun bisa dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh atau mengerjakan sholat tarawih. Juga amalan ibadah di bulan Ramadan keistimewaannya adalah terkait orang yang beriman dan mengharap pahala akan ampuni dosanya.
Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga keistimewaan bulan Ramadan adalah pintu neraka ditutup dan seluruh jin dan setan dibelenggu. Sementara itu pintu surga dibuka sesuai hadis Nabi SAW. Jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka dan tidak satupun yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang-orang yang ingin kejahatan, tahanlah darimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga Rasulullah SAW bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, jarak antara sholat 5 waktu sholat Jumat dengan Jumat berikutnya dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Muslim. Dalam riwayat hadis lain, Rasulullah SAW ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa memberi perbukaan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Hadis riwayat Bukhari. Juga dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahkan sepasang binat, yakni 2 ekor kuda, lembu atau unta dalam kepentingan fisabilillah, maka ia akan dipanggil dari semua pintu surga dengan ucapan, hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Maka jikalau seorang itu dari golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk dari dalam ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu royan, artinya puas atau kenyang minuman. Barang siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ia dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu. Tetapi apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Rasulullah SAW menjawab, ya ada, dan saya mengharapkan agar Anda termasuk dalam golongan orang yang dipanggil dari semua pintu tadi. Muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sabdanya, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut pintu Rayyan, artinya puas dan kenyang minum. Dari pintu ini masuklah semua orang yang berpuasa besok pada hari kiamat. Tidak ada seorang yang selain orang-orang yang berpuasa itu yang dapat masuk dari pintu itu. Dikatakanlah, manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka itu lalu berdiri, lalu tidak seorang
pun yang dapat masuk dari pintu Rayyan tadi selain orang-orang yang berpuasa. Jikalau mereka telah masuk seluruhnya, lalu pintu itu pun ditutup, sehingga tidak seorang pun lagi yang dapat memasukinya. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Rabb-Nya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi. Hadis rawi Muslim. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis rawi Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia karena puasanya dari neraka sejauh 70 musim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fisabilillah, yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, yakni dirinya, karena puasanya tadi sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Muttafaqun alaih. Juga Nabi SAW pernah bersabda, ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, puasa merupakan perisai selama tidak dirusak dengan perkataan jelek yang merusak. Oleh karena itu, perisai adalah yang melindungi seorang hamba sebagaimana perisai yang digunakan untuk melindungi dari pukulan ketika perang. Maka demikian pula puasa akan menjaga pelakunya dari berbagai kemaksiatan di dunia. Sahabat kuliner Al-Wasilah, di samping kita berkewajiban puasa di bulan Ramadan sebagai seorang muslimah, juga kita diwajibkan di akhir bulan Ramadan kita membayar zakat, yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Zakat mal, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab atau batas minimal dan telah mencapai haul masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Zakat mal berlaku untuk harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi pertambangan, dan lain-lain.
Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. 2. Zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslimin pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Sedangkan para ulama diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi telah membolehkan membayar zakat dalam bentuk uang. Nominal uang yang dibayarkan harus setara dengan harga 1 sok gandum, kurma atau beras yang dikonsumsi. Zakat fitrah menjadi penyempurna puasa Ramadan. Rasulullah SAW mengumpamakan bahwa pahala puasa itu masih tergantung antara langit dan bumi, dan belum sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dikeluarkan zakat fitrahnya. Dari Abu Daud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, puasa pada bulan puasa Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat pada Allah kecuali dengan zakat fitrah. Hadis rawi Abu Daud. Juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, zakat fitrah sebagai pengunci bagi orang yang berpuasa dari omong kosong dan kata-kata kotor, serta untuk memberi makan orang miskin. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari. Hukum zakat fitrah adalah wajib, maka ibadah ini harus dilakukan sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Zakat fitrah boleh dibayarkan sejak awal bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun zakat fitrah lebih dianjurkan ditunaikan pada hari-hari terakhir bulan Ramadan hingga pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Para ulama menyarankan menunaikan zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hal ini berdasarkan apa yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat. Ibnu Umar mengirimkan zakat fitrah kepada pengumpulnya 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Hadis rawi Malik. Lafaz niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri yaitu nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Sedangkan lafaz niat untuk orang yang diwakilkan, seperti misal nawaitu an uhrija zakatal fitri, an disebut orangnya, an jauzi apa an waladi an akhi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk disebut namanya, fardu karena Allah Ta'ala. Di hari raya itu sendiri Rasulullah SAW mengisyarahkan pentingnya berpakaian yang baik. Yang dimaksud adalah suatu bentuk rasa syukur di hari raya Idul Fitri, yang hingga sampai saat ini kebanyakan orang-orang terutama anak-anak berpakaian di hari raya berpakaian baru-baru bagus dan rapi sesuai hadis dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, pada hari raya Idul Fitri Rasulullah SAW keluar menuju tempat sholat. Beliau melewati pasar dan melihat 2 pakaian yang bagus. Lalu beliau bersabda, kedua pakaian ini sangat bagus, namun ini bukanlah pakaian orang yang ingin merendahkan orang lain atau menunjukkan keangkuhan, tetapi pakaian yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membeli kedua pakaian tersebut dan memakainya pada hari raya.
Hadis riwayat Bukhari. Puasa Ramadan merupakan salah satu jenis puasa yang diwajibkan selama sebulan penuh pada bulan suci Ramadan. Juga jenis puasa wajib yang harus dikerjakan yaitu puasa qadha. Puasa qadha merupakan pengganti puasa Ramadan bagi yang sudah balik namun terhalang di bulan tersebut, membatalkannya dengan sengaja dan lain-lain. Oleh karena itu menggantikan puasa wajib yang ditinggalkan sebab berhalangan di bulan Ramadan adalah wajib mengqadhanya, maka hukumnya puasa qadha itu wajib dilaksanakan dan harus dilunasi sebelum bertemu Ramadan berikutnya. Bagi yang tidak dapat membayar utang puasanya karena alasan kesehatan atau usia dapat membayarnya dengan fidyah. Sedangkan niat puasa qadha ialah nawaitu samawatin an qadha'i fardhi syahri ramadhani lillahi ta'ala. Aku berniat untuk mengqadha puasa bulan Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Berikutnya jenis puasa wajib yang ketiga, puasa kafarat atau puasa denda. Puasa ini adalah penebusan atas pelanggaran yang dilakukan seperti yang telah dijelaskan di atas. Niat puasa kafarat yaitu nawaitu samawatin li kafarati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kafarat. Dalam hati menyebutkan puasa kafaratnya fardu karena Allah Ta'ala. 4. Puasa nazar adalah puasa wajib untuk memenuhi nazarnya. Puasa jenis ini adalah puasa yang dijanjikan oleh diri sendiri ketika meniatkan suatu hajat, dan ketika hajat itu tercapai maka wajib hukumnya bagi yang berjanji untuk menunaikan puasanya. Niat puasa nazar yaitu nawaitu shauma lillahi ta'ala. Saya berniat puasa nazar karena Allah Ta'ala. Demikianlah sedikit penjelasan tentang puasa di bulan suci Ramadan atau merupakan jenis-jenisnya puasa yang wajib bagi kaum muslimin wal muslimat. Di samping jenis-jenis puasa wajib yang dapat kami jelaskan, juga ada beberapa jenis puasa yang diharamkan. Termasuk puasa yang diharamkan yaitu puasa di hari Id atau puasa di hari raya Idul Fitri adalah 1 Syawal, juga 10 Dzulhijjah atau puasa di hari raya Idul Adha, dan puasa di hari Tasyrik 11 sampai 13 Dzulhijjah. Itulah puasa yang diharam. Sedangkan puasa yang disunahkan yaitu 1. Puasa Syawal adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini bisa dilakukan secara berurutan dimulai dari hari kedua Syawal ataupun bisa dilakukan secara tidak berurutan. Sedangkan Syawal sendiri adalah nama bulan setelahnya bulan Ramadan yaitu bulan Syawal. Puasa Syawal memiliki keutamaan yaitu akan memperoleh pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Hal itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari dari Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Niat puasa Syawal yaitu nawaitu samawatin an adai san sittati min Syawal lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunnah Syawal di esok hari karena Allah Ta'ala. 2. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara bersekat-sekat atau sehari puasa sehari tidak. Puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa Daud dapat dilakukan pada hari apa saja terkecuali hari yang diharamkan berpuasa. Puasa Daud puasa sunnah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud. Beliau biasa tidur di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir, dan beliau tidur lagi pada 1/6 malam terakhir.
Sedangkan beliau biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat puasa Daud ialah nawaitu sauma Dauda sunnatan lillahi ta'ala. 3 puasa Senin Kamis. Jenis puasa Senin Kamis ini berawal ketika Nabi Muhammad SAW memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari-hari tersebut. Karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Salah satu keutamaan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis ini adalah karena kedua hari tersebut adalah hari terbukanya pintu surga. Pernyataan tersebut berada dalam hadis riwayat Muslim yang juga mengungkapkan bahwa di hari tersebut doa hamba yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni, kecuali bagi orang yang di antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Keutamaan lain puasa Senin Kamis adalah sebagai hari penyetoran amal manusia, seperti dalam keterangan hadis Rasulullah SAW bersabda, amal perbuatan manusia akan disampai pada setiap hari Kamis dan Senin, maka aku ingin amalku diserahkan saat aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Niat puasa hari Senin yaitu nawaitu sauma yaumal isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat puasa hari Kamis ialah nawaitu sauma yaumal khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. 4. Puasa Yaumul Bid. Disunnahkan berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Namun puasa lebih utama dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriah atau kalender Islam. Ayyamul Bid sendiri mempunyai arti hari putih karena pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sungguh Nabi SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa 3 hari dari setiap bulan, maka puasa tersebut seperti puasa sepanjang tahun. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam kitabnya yang mulai karena membenarkan hal tersebut. Siapa saja yang datang dengan kebaikan maka baginya pahala 10 kali lipat. Quran Surat An-Naml 160. Satu hari sama dengan 10 hari. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Niat puasa Ayyamul Bid yaitu nawaitu shauma Ayyamul Bid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ayyamul Bid sunnah karena Allah Ta'ala. 5. Puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah termasuk puasa dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang diutamakan, tepatnya puasa Tarwiyah jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah. Puasa Tarwiyah sangat dianjurkan karena menurut hadis puasa di hari ini dapat menghapus dosa sepanjang tahun yang telah lalu. Istilah Tarwiyah sendiri berasal dari kata arwa yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu para jamaah haji membawa banyak bekal air Zam-Zam untuk persiapan Arafah dan menuju Mina. Niat puasa Tarwiyah yaitu nawaitu shauma wadin an al-da'i sunnati yaumi tarwiyah lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunnah Tarwiyah esok hari karena Allah Ta'ala. 6. Puasa Arafah. Puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Menurut hadis riwayat Muslim, puasa Arafah sendiri mempunyai keistimewaan bagi pelaksananya. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Juga Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah atau 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Niat puasa Arafah yaitu nawaitu samawatin an adai sunnati Arafah lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Ta'ala. 7. Puasa Dzulhijjah merupakan salah satu bulan mulia dalam kalender umat Islam. Salah satu amalan yang dianjurkan adalah melaksanakan sunnah puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Satu hari berpuasa dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. Satu malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 8. Puasa Tasu'a. Puasa sunnah untuk memulai tahun baru Hijriah bisa dilakukan dengan menunaikan puasa sunnah di bulan Muharram. Salah satu puasa bulan Muharram yaitu bisa kamu lakukan adalah puasa Tasu'a. Niat puasa Tasu'a yaitu nawaitu shauma Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat berpuasa sunnah Tasu'a, sunnah karena Allah Ta'ala. 9. Puasa Asyura adalah puasa sunnah di bulan Asyura atau bulan Muharram adalah bulan yang disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Boleh di awal bulan, pertengahan, atau di akhir. Namun puasa paling utama adalah pada hari Asyura, yakni tanggal 10 pada bulan Muharram, dikenal dengan hari raya anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, sungguh Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura, lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Niat puasa Asyura yaitu nawaitu samawadin an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Saya berniat berpuasa sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. 10. Puasa Sya'ban atau nisfus Sya'ban adalah puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Umat Islam dianjurkan agar mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan puasa pada pertengahan bulan atau pada saat nisfus Sya'ban. Adapun keutamaan puasa sunnah satu ini adalah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. Niat puasa Sya'ban yaitu nawaitu samawatin an sunnati Sya'bana lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Sya'ban esok hari karena Allah Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam. Ini udah ada yang beli nih. Beli berapa katanya itu? 5.000. Repot bang. 1.000. Nggak beli 1.000 katanya anak kelas berapa lah satu ini. Pakai saus manis pedas. Manis. Oke. Kita ini punten. Oke. Murah itu, enak itu. 1.000 dapat 5 ini. Apa di? Muhammad Fendi. Oh, ini mau beli lagi, ada yang mau beli lagi ini. Ya mas, lu kok? Iya dengan ganteng. 1.000 ada ganteng. Dami tadi.